Kasih jalan, Bapak. Awas. Inilah RB, tersangka pelaku pembunuhan Astrid Manafe dan anaknya Lael, yang hingga kini menjadi perbincangan masyarakat di berbagai media sosial. RB ditetapkan tersangka setelah diperiksa sebagai saksi saat ia menyerahkan diri didampingi pihak keluarga pada Ditreskrimum Polda NTT dalam kasus pembunuhan itu. Guna mengembangkan proses penyidikan, penyidik telah memeriksa 20 orang saksi. Penyidik juga masih mendalami motif pelaku menghabisi kedua korban. Tersangka RB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda NTT dan dijerat pasal 338 KUHP. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Rishan Krishna saat menggelar konferensi pers Senin sore menjelaskan, dari sejumlah alat bukti yang ditampilkan seperti satu buah besi galing dan juga satu buah skop merupakan alat pinjaman yang digunakan tersangka RB untuk menggali lubang guna menguburkan kedua jenazah. Sebelum dikubur, kedua jenazah itu sempat dibawa mengelilingi sejumlah tempat di Kota Kupang oleh tersangka. Hingga saat ini penyidik masih menetapkan satu orang tersangka. Motifnya apa, Pak? Motif pembunuhan ini apa? Ya, Motifnya? ya, baik. Jadi untuk motif daripada pembunuhan ini, sementara penyidik ya masih melakukan pendalaman untuk melakukan cross check lagi dari keterangan tersangka serta alat bukti lain, termasuk barang bukti digital berupa handphone dan GPS di kendaraan yang digunakan oleh tersangka RB ini. Kalau besi gali dan skop ini punya siapa, Pak? Ya, baik. Jadi besi gali, skop ini berdasarkan berita acara pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ini adalah alat yang digunakan oleh tersangka RB untuk menggali lubang tempat di mana kedua jenazah itu kemudian dikuburkan. Apakah di dalam penguburan mayat itu RB melakukan sendiri atau ada orang lain di belakang RB? Ya. Jadi sementara dari hasil pemeriksaan, alat ini memang dipinjam dari seseorang, ya. Dan berdasarkan hasil keterangan memang tersangka pun mengakui bahwa ini dipinjam dari seseorang. Dan hal tersebut masih kita dalami lagi untuk, saya sampaikan tadi bahwa kita masih lakukan cross check. Jadi ada Yang kemungkinan kali kubur tersangka siapa? lain. Pak. Yang lubang untuk tanam sebelum di mayat tempat siapa? kejadian perkara sebelum di tempat ditemukannya jenazah ini, jenazah itu berasal dari mana, Pak? Dibawa dari mana? Digali siapa yang Ya, gali? baik. Jadi berdasarkan keterangan dari saksi, ya, kemudian bukti-bukti digital ini sebelum dikuburkan itu korban sempat dibawa berkeliling di beberapa tempat sebelum kemudian dikubur di tempat tersebut. Terus saya ada penambahan tersangka baru ya, baik. atau tersangka tunggal? Ya, jadi perlu saya tegaskan kepada rekan-rekan bahwa dalam menentukan tersangka harus disasarkan pada alat bukti, ya, sebagaimana diatur di dalam pasal 184 KUHP. Sehingga sampai saat ini masih satu orang, saya tekankan lagi, baru satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ya, jadi saya tekankan lagi, berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan dikaitkan dengan alat bukti yang ada, maka sampai saat ini
baru satu tersangka, baru satu orang yang ditentukan atau ditetapkan sebagai tersangka. Nah tentunya ini kita tidak hanya berhenti di sini. Ini akan tetap dilakukan pendalaman, yaitu melakukan pemeriksaan cross check terhadap alat bukti, ya, dengan keterangan-keterangan dari tersangka, termasuk nanti langkah-langkah seperti yang saya sampaikan tadi. Demikian, nanti baru kita lihat ke depan. Penerapan pasal ini apakah sudah final atau dalam pemeriksaan nanti ada pengembangan Ya. pasal? Kita masih proses penyidikan masih berjalan, ya. Proses penyidikan masih berjalan, kemudian masih ada langkah-langkah penyidikan yang harus dilakukan. Kita lihat nanti. Kita tidak bisa berandai-andai, ya. Kita tetap mengacu kepada fakta hukum dan alat bukti yang ada. Apakah Pak Kabit, 23 saksi apakah itu beliau nama membunuh lebih dulu istri ibunya atau tersangka ada di anaknya? dalam? Gimana? Apakah beliau itu membunuh ibunya lebih dahulu atau anaknya lebih dahulu? Ya, baik. Jadi ini yang masih kita dalami lagi terkait dengan pemeriksaan ini. Saya minta ini bersabar, ya. Yang jelas untuk tersangka berdasarkan alat bukti yang ada sudah kita lakukan penangkapan dan penahanan. Dan selanjutnya penyidik masih terus untuk melakukan langkah penyidikan ini secara. Guna melakukan pengembangan kasus tersebut, penyidik terus memeriksa tersangka serta para saksi lainnya. Jalan Bapak. Patris Laiskodat, AFB TV melaporkan.